Aku bagus dulu nih, capek kamu nih bagi sama orang luar. Udah tahu aku bagi
Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Boleh dengar kan ya? Boleh. Oke. Saya punya screen nampak? Nampak. Oke. Saya mulalah ya. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. So hari ini kita akan buat sesi kopi-kopi santai. Actually sesi ini dia lebih kurang macam kita sharing apa-apa apps yang normally mungkin berguna untuk sesetengah orang lah. So dalam case ni saya mau share tentang penggunaan Animaker. Yang mana Animaker ni kalau tengok nama, actually dia untuk membangunkan ataupun untuk mencipta develop kita punya animation ni lah. So okay. Untuk Animaker ni dia actually UMS tidak provide pun, tapi kita boleh gunakan secara percuma. Kita pergi ke website animaker.com tu. Bila kita try untuk login, kita pergi pilih yang login yang simple sajalah, sama ada kita gunakan kita punya Google punya account ataupun kita boleh gunakan kita punya Facebook account. Dalam case saya ni saya sudah masuk ke dalam. So ini saya punya dashboard lah. Kalau nampak bahkan dashboard saya. Okay, so untuk dashboard ni kalau kita tengok di sini dalam dashboard saya ni, ini yang kita ni lah. Kita boleh nampak apa yang kita boleh. Sebenarnya untuk Animaker ni, dia bukan untuk membangunkan kita punya kandungan, apa orang kata ni, kandungan animasi sajalah. So kita boleh buat juga untuk tujuan presentation, laporan, kita boleh gunakan semua tu. Kita ada di sebelah kiri ni, kita boleh tengok dia punya ada beberapa ni lah. So kalau kita tengok di bawah ni, di tutorial ni, kita akan nampak macam mana mau create untuk animated videos, okay. Lepas tu kita boleh tengok juga macam mana kita ada template-template untuk presentation, untuk buat announcement. Dia macam Canva, cuma bezanya mungkin maksudnya kita bagi alternatif lain selain daripada Canva lah. So sekarang ni saya pergi show ini dulu ya, untuk ditengok. Okay, so kalau kita tengok tadi topik-topik yang kita akan tengok di sini ialah creating a character, lepas tu creating a background, animating the character, adding voice over, adding camera adding camera movement sebenarnya. Lepas tu kita ada adding music and sound effect. Lepas tu kita try download itu video. Since yang saya guna ni adalah free punya, okay, saya tidak ada subscribe atau apa, so dia terhad sikit lah. Kalau kita bayar, then dia mungkin lebih banyak lagi dia punya ciri-ciri yang kita boleh guna pakai lah. So buat masa ni, kalau saya tengok, kalau dibandingkan, ada certain orang mungkin pernah gunakan Powtoon untuk buat animasi ni. So setakat ini Animaker ni kira antara yang murah lah, okay. So itu sebabnya saya ajar juga yang inilah. So untuk Animaker ni macam tadi tu, actually berapa saat saya 9 saat saja kan. Saya buat pun actually tidak sampai, probably dah sampai 1 jam. Asal ni je lah. So kita try tengok dulu macam mana kita mau buat AI macam tadi tu yang saya mention. First sekali ialah macam mana kita mau create a character. So first kali kita pergi create di sebelah kiri ni, create a video. Bila kita tengok sini, kita ada template tau. Kita ada template dan kita ada blank page. Tapi disebabkan mungkin kita mau, orang kata ni,
memperkembangkan kita punya daya creativity, so kita tekan blank page lah. So di sini kita ada option untuk pilih size video yang akan kita gunakan lah. So sama ada kita guna horizontal video, square video, ada size kecil sikit, lepas tu vertical video dan selebihnya lah. So untuk saya mungkin boleh guna horizontal video. So sementara tunggu ni kan, actually kita punya Animaker ni kita boleh gunakan untuk tujuan yang pertama, macam kalau di bahagian Scheme F, di bahagian teknologi IT ni, kami sekarang ni kan kita banyak guna infografik untuk tujuan buat manual macam mana mau klik sana klik sini kan. So mungkin cara yang ini lebih orang kata tu efektif lah. Orang macam tidak buang masa untuk membaca. Kadang-kadang ada yang tidak berminat untuk membaca panjang-panjang kan. So mungkin cara ni lebih okey lah. So itu okey. So sekarang ni kita tengok di sini untuk yang pertama sekali subtopik creating a character. Di sini kita ada beberapa karakter yang kita boleh guna pakai lah. So kita ada yang tanda ni memang berbayar lah. So kita akan pilih yang free saja. So ada banyak option. Kita ada banyak peringkat umur, gender. Lepas tu kita ada inilah macam tengok celebrities, ada kids, ada. So kita ada law enforcement, tradition and culture dan sebagainya lah. So saya berminat untuk pilih mari kita tengok ya. Animal. Oh, bagus. Saya besarkan dulu. So kadang-kadang bila begitu kan kita susah mau nampak. So kita nampak dari sini. So saya pakai ini. So kita ada banyak jenis tapi saya pakai yang ini. So yang ini nih kita boleh resize ya. Kecilkan, besarkan. So saya pakai yang ini. Kita letak di sini. So yang ini nih kalau saya pilih kita ada nampak menu di sini nih, kita ada action plus, lip sync dengan smart move dan animation. So saya akan sentuh beberapa saja yang saya rasa mungkin sesuai untuk beginner lah. So first sekali kita akan tengok action plus lah. Kita sudah jumpa dia punya karakter. So sekarang ni untuk action dia kita boleh pilih di sini lah apa action yang kita mau gunakan. So untuk action ni kita ada kalau kita tengok sini kita ada nampak kan yang macam say hi angry, say hi sad, say hi happy, say hi normal, begitulah. So kita boleh juga pilih yang macam walking, contoh kita boleh type di sini ya. Walking, sebab kadang-kadang kita terus mau cari karakter dia tapi orang kata malas mau scroll terlalu banyak. So kita pilih sini. Kita ada walking happy, walking normal, lepas tu walking sad, sneaky walking, semua tu kita boleh letak lah bergantung pada tema kita punya project tu lah. So untuk saya mungkin saya akan pilih disebabkan pakaian dia begini kan, saya boleh pilih inilah. Okay, so bila saya pilih ini saya akan tambah di sini action plus. Actually untuk ini kan kita boleh create juga sebenarnya kita punya karakter tapi dia berbayar kan. So untuk create tu sebenarnya mudah saja tapi saya tidak boleh show sangat sekejap ya. Macam ni kan kita letak create your own character, macam probably kita boleh guna certain macam apa jantina dia, macam mana nikah begitu kan. So kita boleh pilih sebenarnya. Kita boleh tukar dia punya rambut, dia punya jawline, dia punya mata, hidung dan sebagainya lah. Tapi saya tidak buat sampai situ. So saya buat sampai sini saja. So sekarang ni saya sudah pilih saya punya action. Okay, saya tekan ini action plus. Maksudnya saya mau kita masuk yang inilah. Kita sudah pilih karakter kita ini. So sekarang ni kan dia macam terlalu kosong sebab kita tidak nampak apa kita punya halat tuju kita punya project ni. So kita akan pilih background. So background ni kita akan ada banyak juga kita punya option di sini. So kita boleh pilih lah, kita boleh pilih yang office punya kah, lepas tu kita ada
Ini. So, saya boleh pilih yang ini. Pakaian dia pun bersesuaian dengan inilah. So, saya akan pilih present yang ini dan saya akan make sure dia background saya sudah confirm. Next ialah saya mau kasih animate saya punya karakter. So, karakter saya ni kalau saya mau animate, saya mau kena pergi ke action plus. Tadi saya pilih walking kan. Saya mau saya punya karakter ni walking ke sini, say hi, lepas tu then say something, lepas tu begitu sajalah. Sebab kita mau orang kata ni yang basic-basic dulu. So first sekali kita pergi ke action plus. Action plus ni first sekali ialah dia walking. Okay. So kalau kita mau tambah, macam saya mau bila kita mau buat animation ni dia actually perlu banyak layer. So kita tak boleh lah dia jalan dari hujung ke hujung tanpa hala tuju. Of course lah dia kena ke hujung, lepas tu dia berhenti di tengah-tengah sini dan bercakap ke atau buat certain action. Begitulah. So saya pakai di sini probably minimum 3 ni sajalah action. So first saya akan ambil lagi satu. Tadi sudah walking. So saya akan minta dia hi. Okay. Kita cari dulu yang dia waving. Contoh macam ni kan. Say hi normal. Lepas say hi happy. So saya ambil happy lah konon. Okay. So, sudah saya ambil hi happy. Sekarang ni saya mau tambah lagi dia punya action. Yang mana, yang ini saya kena letak sini lah. Sebab bila dia jalan di sini baru saya akan letak ini, probably. Lepas saja dia jalan, dia ke sini. Lepas tu saya mau dia tambah lagi satu. Untuk tambah ni dia, ada satu anak panah ke kiri ni. Dan kita tambah lagi. Sini ada plus. So, kita akan minta dia talking. Okay. So, talking, kita ada talking biasa, talking happy. Lepas tu kita ada macam-macam option lah. Dia kadang-kadang kita boleh tukar juga nih macam talking on the phone. Okay. So, kita tidak juga mau talking on the phone. Kita cukup setakat talking normal lah. Okay. So, kita sudah letak talking normal. Sekarang ni, kita nampak di bawah ni. Kalau kita nampak di bawah ni, kita ada 0S, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S. Sebenarnya ini ni ialah second ya. So, kita tarik ikut dia punya masa. Contoh, dia walk daripada kosong tadi, lepas tu kita assume probably dia sampai dalam 2 second, lebih kurang lah. Lepas tu kita dia talk 4 second. Okay. Lepas tu finish lah. Kita buat pendek saja. Sebab kita tidak mau terlampau complicated sangat, nanti susah mau ingatkan. So kita buat begini saja. So, lepas tu, bila kita sudah selesai yang ini, kita akan tekan yang tadi itulah. Lepas tu, yang ini kena make sure kita tekan ya, supaya dia punya, transition tu dia, smooth sikit lah. So, kita kena tekan. Tapi kalau saya tidak sure kalau yang apa, tapi kita boleh juga tidak tekan, tapi saya mau tekan sebab, supaya dia nampak natural lah. So, kita apply. Lepas kita apply, okay, kita undur dulu. So kita punya ini yang macam dia punya split ni, tadi di tengah-tengah kan, so kita undur dulu supaya kita boleh play untuk testing hasil dia lah. Dia jalan, pusing, bye-bye, hi, dan lepas tu dia cakap lah. Okay, so ini antara yang kita boleh. Okay, so kita sudah buat animating the character kan. Sekarang kita try pula buat dia punya voice over. So untuk adding voice over ni, dia actually kan ni kita boleh tekan lip sync di sebelah yang ketiga ni. Kita tekan dia punya lip sync. So yang lip sync ni
dia ada macam-macam option tahu. So untuk kita boleh record kita punya voice dan kita boleh juga text speech lah. Contoh kalau saya record saya punya suara, saya letak di situ, saya tekan saja di sini yang ini, saya cakap, hello, nama saya Ali, begitu kan? So kita try apply ataupun kita review dulu. Macam tu. So itu kalau maksudnya pakai suara sendirilah, oke? Tapi kadang-kadang kita jumpa juga certain orang yang mungkin dia ada sedikit pemalu untuk mau gunakan suara dia. So itu pun kita nih. So yang ini contoh saya apply dulu, just in case. Oke, bila kita apply voice nih kan, untuk yang related dengan animation, benda yang paling kita kena tengok ialah kita kena make sure kita punya audio nih bersesuaian dengan dia punya pergerakan lah. So let's say tadi dia wave, nama dia Ali kan. So kita try lagi ulang balik, lepas itu kita play. Oh sorry, boleh lah. Begitu. Itu kalau kita mau apply dalam kita punya orang kata ni dalam kita punya animation lah. So sekarang ni kita tengok lagi balik. Kita klik di sini, lepas tu kita pergi tengok kita punya lip sync. Yang tadi tu saya biar saja. Nanti saya tunjuk macam mana kita, let's say kita bila kita apply, kita akan terlampau banyak kita punya rakaman di situ kan. Kadang-kadang ada certain rakaman tu macam kita cakap, oh kita mau remove, so kita mau ganti yang baru, so kita nanti saya tunjuk macam mana kita mau delete lah. Sebab dia ada, memang kalau animation ni memang sebab kita mau tunjuk kita punya creativity kan, so memang kita akan sentiasa maksudnya test lah. So next ialah yang ini, yang ini text speech, yang ini pun sesuai juga kita gunakan. Contoh, hi, there. Kita type saja apa yang ini auto, maksudnya hi there. Dia akan baca macam ala-ala AI lah. Hi there. I am Kuro. Nice to meet you. So contoh kita, di sini kita ada banyak kategori sebenarnya. Kita boleh tengok yang podcast punya, marketer, terus kita ada content creator, kita ada educator. Cuma macam saya letak saja kategorinya all, sebab setiap seorang tu dia punya style percakapan dia ada, maksudnya style speaking dia, presenting dia macam ada sedikit berbeza. Lepas tu di sini actually kita ada option lain, contoh macam bahasa-bahasa lain. Boleh je kita guna. Kalau kita di sini ada bahasa Malaysia ya, Malay, kita boleh guna. Cuma sekarang ni disebabkan saya punya ni dalam free punya, so saya pakai yang English punya sajalah. So tadi si Kukuro ni dia punya ni dia macam kira mail lah bahkan tu, so saya pakai mail. So yang ini pun saya tukar pergi Brandon, supaya saya boleh pakai lah. Contoh bila saya play, so itu untuk inilah audio dia. Tapi kan untuk sebenarnya kita boleh juga gunakan di sini ya. Kita boleh kurangkan dia punya speed. Maksudnya lagi slow dia bercakap. Lepas itu kita boleh kasih medium dia punya bercakap. Yang macam tadi itu medium. Kita boleh juga suruh dia bercakap laju-laju lah. Sini. Lepas itu pitch dia pun kita boleh kasih low. Kita kasih medium. Lepas itu kita boleh kasih high juga. Okay. So dari segi volume pun kita boleh daripada soft, kita ada whisper lagi di sini, kita ada medium, kita ada loud. Tapi seperti biasa yang semua ni function-function begini ni dia kena berbayar lah, baru kita boleh guna. Sama juga dalam sini, kadang-kadang bila kita mau gunakan macam ayat yang macam panjang begini kan, kita mau macam I am Kuro, dan kita di sekitar sini kita mau dia break ataupun breath, nafas kejap. So kita boleh setkan dia di sini. Macam beginilah, begitu kan. Tapi seperti biasa, since saya punya yang free, tiada lah. So yang ini saya masukkan ke dalam add to
timeline. So, oke. Sekarang nih, bila saya masukkan dalam saya punya timeline, oke. So, sekarang nih ini yang tadi saya punya suara. Oke, yang ini di belakang dia akan letak kita punya yang saya record tadi. Terus sekarang kita dulu, kita tengok dulu. Macam walaupun dia nampak sync, tapi sebenarnya macam ada bukan seperti yang saya maulah. Oke, so untuk yang itu, yang ini nampak ada biji-biji 3 nih. So di sini saya delete saja. Saya punya suara tadi. Oke, so saya delete. Oke, sekarang nih saya akan letakkan dia. Saya pergi ke setiap kali kita mau ubahkan, macam kita mau tengok movement yang ini, karakter kita kena tambah ini sajalah. Kita akan pergi cek sini. Macam tu. So kita nampak kita punya karakter tu di mana. Oke. So sini untuk tengok scene timeline. Oke, saya mau tengok karakter saya punya, dia cakap dia walk di sini kan. 0 hingga 2 saat, 2 hingga 4 saat, dan seterusnya. So, nanti kita matchkan dengan kita punya suara lah. So, untuk suara tadi, oke, saya punya dia greeting tadi di sini, di 2 saat. So, saya drag saja dia pergi 2 saat. Oke, cuma saya punya tadi di sini dia ada karakter lain. Hi there, nice to meet you. Oke. Lepas tu nanti kita kita ubah dari semasa ke semasa. So sekarang kita sudah tahu macam mana kita mau add voice over kan. So sekejap ya. Oke, so kita buat dulu ini scene timeline. Sini nih kita kasih panjang dia sampai 6. Oke. 2 sampai 6, sebab kita mau sesuaikan dengan kita punya audio tadi itu. Sini sampai 6. So sebenarnya sampai 7. 7.5. Oke. Sebentar. Begitulah. Oke. Sekarang kita apply, lepas itu kita ulang balik, kita play. Oke, so sekarang ini hampir menuju kejayaan sudah. Sekarang kita kena, saya sudah buat yang itu. Sekarang ini saya mau buat satu lagi voice over, maksudnya dia punya lip sync tu. Saya mau buat text to speech. Saya letak beritahu I am your assistant for today. Oh my god. Oke. Saya tukar dulu suara dia, pergi mail ke Brandon tadi kan. So kita add terus lah. So nanti dia akan add di belakang. Oke. So kalau kita mau ulang balik, kita klik ini dan kita tekan play. So itu macam yang setakat yang basic sajalah. Lepas tu kita boleh juga buat adding camera movement. Maksudnya macam kadang-kadang bila kita tengok animation ni kita tidak mau dia terlampau macam screen tu begitu saja kan. So kita mau zoom certain area. Okay. So kita akan letak di sini. Mana kamera? Masuk kamera tu. Image. Okay. So ini animation. Oh sorry, bukan sini.
close. Oke, sambil-sambil tuh saya mau explain juga berkenaan dengan kita punya sebab tadi macam kita nampak tadi dia jalan tapi kosong kan, maksudnya macam hanya setakat suara. So kita mau try masukkan nih music. Oke, sorry. Untuk music nih, kita boleh sebenarnya ada beberapa free music track di sinilah. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih mana-mana scene, mana-mana music yang kita rasakan sesuai untuk dijadikan background music. Tapi untuk saya punya case, saya mungkin mau gunakan di sini ada banyak macam juga kita punya sound effect. Saya boleh guna sound effect. Oke. Kita ada car reverse, terlampau kuat. Oke. Lepas tu saya cuma mau pakai nah, walking with shoes on. Oke. Sebab nanti dia masuk ke dalam scene, so dia akan jadi walking with shoes on. So itu satu. Lepas tu saya sudah setkan di sini. Lepas tu kita boleh pendekkan masa dia ya. Mengikut kesesuaian lah. Sebab mungkin tadi walk dia sampai 2 second sejak. So kita letak begitu. Oke, kita drag begitu saja. Oke. So kita try tengok balik. So actually kita boleh tambah-tambah juga yang macam tadi kita ada bunyi telefon, sebab kita ada action yang related dengan macam minum air, so kita boleh guna waterfall, yang macam ni. Lepas tu kita boleh guna yang telefon, bunyi kereta pun ada sebab kita tadi ada action kereta yang kita boleh guna lah waktu yang free ni. So itu, lepas tu, sebelum saya lupa. Untuk video ni, sebab kita boleh rename dia di sini ya. Kita punya rename, kita punya video ke Kukuro. So, kita sudah ni lah. Sekarang ni, sudah kita adding the music ataupun dia punya apa. So, kita sekarang mau tengok apalah. Kejap ya. Mana ini? Oke. Kejap ya. Oke. So setakat ni macam saya punya tutorial ni ini sajalah. Kita boleh tengoklah di sini kan, kita punya ada banyak macam actually option. Actually untuk presentation macam kita boleh juga letakkan macam ini lah. Kita boleh letakkan teks juga, macam kita benda di sini terlampau kosong, so kita boleh je letakkan teks. Okey, kita letak ada di sini kita punya add heading macam yang saya buat tadi yang mula-mula tu. So itu cara kita memasukkan dia punya header. Lepas tu kita boleh masukkan efek, maksudnya efek ke dalam kita punya presentation ataupun kita punya animation. Okey. Lepas tu okey. So kamera kata saya sedang mencari sesuatu. Okey, yang tadi itu kan untuk audio, tadi kan kita ada masukkan untuk yang audio tu, mana sudah lip sync tu. Yang lip sync ni kan kita boleh masukkan juga kita punya record, maksudnya kita let's say kita mau masukkan
suara-suara yang kita dapat, audio daripada menteri-menteri yang mungkin dia ada mention sesuatu kan, yang kita kena ulang balik supaya macam kita buat karakter dia kah. So kita boleh masukkan dengan menggunakan upload my voice di sinilah. Oke. Lepas tu ini top way. Kita boleh tukar kita punya maksudnya pendekkan masa kita punya ni. Sekarang ni saya punya 10 saat, tapi disebabkan saya punya suara habis sampai di sini saja. Di sini kah? Sampai, kejap ya, saya tengok overall timeline. Oh tidak juga jauh beza lah. So boleh je kita kasih kurang ke sini ya. Maksudnya kita boleh ubah supaya kita punya presentation tu. Kita punya animation, sorry. Oke. Lepas itu kita boleh turunkan. Oke. So sekarang nih kita punya ini sebenarnya kita boleh, maksudnya kan kita boleh buat dia macam ala-ala movie lah. Yang ini saya baru buat satu scene saja. Kita boleh buat beberapa scene, tapi kita tambah aja sini dan kita create lagi baru. Kita create, maksudnya mungkin sekarang dia di sini, jadi nanti kalau kita buat macam two-way communication, mungkin kita mau kasih masuk student kah, apakah, ataupun mungkin dia ada kawan bercakap kah kan, untuk communicate, dan kita boleh tambah lagi scene, kasih masuk lagi kawan dia. Atau macam bila kita buat benda begini kan sesuai kalau sekiranya kita mau buat, bila kita mengajar atau bagi satu-satu taklimat kan, kadang-kadang benda tu berulang-ulang. Jadi bila berulang-ulang, kita selalunya macam kadang-kadang orang tu tidak available, tukar lagi orang lain. Jadi bila kita gunakan yang ini kan, kita tinggal play saja. Maksudnya tidak perlulah apa. Lepas tu taklimat tu tidak perlu orang tu hadir secara fizikal. Kita boleh bagi link, suruh mereka tengok di dalam ini animation lah. So lagi sesuai macam tu. Cuma mungkin tidak boleh terlalu panjang lah. Okay. So sekarang ni selesai saja kita, let's say saya cakap macam settle sudahlah. Saya tidak mau juga buat panjang sangat. So kita letak untuk kita ni, kita pergi ke sini. Untuk kita publish, kita punya, actually publish tu bukanlah publish secara inilah terbuka sangat. So ini publish untuk kita saja. So kita play di sini. Dia sudah cari preview video is ready. So, kita okay. So yang ini kan kita boleh download kita punya video di sini. So kita klik saja. So kita boleh tukar juga yang ini, cuma buat masa ni kita punya lebih kepada ini sajalah. So kita download. So yang ini dia ada lama sikit lah, sebab lagi panjang kita punya video, lagi dia rendering dia ada sedikit lama lah. So kita sementara kita tunggu-tunggu ni kan. Oh nanti bila sudah video tu ready, dia actually kita kena apa orang kata, kita kena provide, dia kena bagi share melalui email ataupun kita punya media sosial macam Facebook, Twitter dan sebagainya lah. Tapi still untuk tengok video tu mereka kena masuk ke Animaker untuk free kan. So melainkan kita bayar, begitulah. So kalau kita tengok untuk pricing tu kan, kita boleh nampak di sini lah. So sementara tu kita tunggu. Nanti bila sudah ready, saya punya video tu akan ditunjuk di dalam saya punya my project, one of my project di sini. Okay. So actually kan saya punya sesi ni tidak lama sangat, cuma macam orang kata tu setakat sharing saja. So kalau ada apa-apa yang macam soalan kah, bolehlah tanya, sebab saya pun actually bukanlah expert sangat, tapi
sebab kita jarang guna kan. Tapi orang kata tuh bolehlah berkongsi-kongsi. Kalau ada apa-apa soalan boleh letak sama ada type, kalau malu type di meeting chat tuh pun oke. Nanti kita tengok dari semasa ke semasa lah. So rasanya kalau tidak ada apa-apa, so saya punya session ini sebenarnya memang pendek. So kalau tidak ada apa-apa, saya rasa sampai situ saja saya punya sharing hari ini. So boleh juga kalau macam ada persoalan yang ni, boleh email kan kepada saya lah. Ada kan email saya? Saya share di sini lah saya punya email. Kalau ada apa-apa soalan, nanti saya cek saya punya email lah. Okay. So, rasanya setakat ni itu saja. Terima kasihlah kepada siapa yang hadir. Oke, kita punya sesi pendek, jadi terima kasih banyak-banyak. Thank you.